Ya, salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, baru saja kita memperingati mikratnya Tuhan Yesus pada hari Kamis yang lalu. Dan sebelum Tuhan Yesus mikrat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kepada kita semua pada masa kini, bahwa Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong bagi kita semua, sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, atau kita baca mulai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus juga berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, ke dunia ini, dan itu sudah digenapi ketika hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan ke dunia ini. Kita sangat percaya bahwa Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sama dengan Allah Bapa, Allah Anak, yang memiliki kepribadiannya seperti yang dimiliki oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Maka kita tidak boleh menganggap bahwa Roh Kudus itu hanya sebagai suatu pengaruh atau suatu kuasa saja. Seringkali orang beranggapan, menilai bahwa Roh Kudus itu hanya satu kuasa saja. Bukan, tapi Roh Kudus adalah satu pribadi yang memiliki ciri-ciri sebagai seorang pribadi. Misalnya, Roh Kudus bisa merasakan, bisa berkehendak, bisa berpikir, berkemampuan untuk mengasihi, menikmati persekutuan, dapat didukakan, dan lain sebagainya. Jadi pribadi yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini adalah satu pribadi yang nyata, yang benar-benar ada, bukan sekedar satu kuasa saja, tapi adalah satu pribadi sebagaimana Allah Bapa dan Tuhan
Yesus Kristus, karena mereka adalah satu adanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu sebenarnya juga sudah ada sejak awal sebelum dunia ini dijadikan, karena Dia dari kekal sampai kekal. Ketika Allah menjadikan dunia ini, maka Roh Kudus pun ikut berkarya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikian juga di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus pun sudah berkarya, sekalipun masih dalam kehidupan orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Tuhan. Umpamanya dalam kehidupan Yusuf, Raja Firaun pada waktu itu mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 38, ya, melihat apa yang dimiliki oleh Yusuf pada waktu itu, seorang yang bisa mengartikan mimpinya Raja Firaun, seorang yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, seorang yang memiliki hikmat, kebijaksanaan yang begitu luar biasa, seorang yang bisa bertahan di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan penderitaan, seorang yang bisa bertahan di dalam menjaga kekudusan hidupnya. Itu semua karena Yusuf hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Allah, seperti apa yang dikatakan oleh Raja Firaun pada waktu itu. Kalau hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan manusia saja, kita sangat percaya bahwa apa yang sedang dihadapi oleh Yusuf pada waktu itu tidak akan mampu menghadapi kehidupan yang sedemikian. Tetapi oleh karena Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah menyertai Yusuf, ada di dalam kehidupan Yusuf, maka Yusuf bisa memiliki satu kehidupan yang demikian. Demikian juga di dalam kehidupan Daud. Ketika Daud dipilih untuk menggantikan Saul menjadi raja bagi bangsa Israel, maka melalui Nabi Samuel, Yusuf diurapi oleh Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Daud berhasil di dalam segala perjalanannya karena Allah Tuhan senantiasa menyertai Daud. Artinya urapan yang diberikan oleh Allah kepada Daud pada waktu itu sangat-sangat berdampak besar di dalam kehidupan Daud, sehingga di dalam segala perkara, di dalam segala perjalanannya, Daud selalu berhasil oleh karena pimpinan Roh Kudus, urapan Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bagaimana kita tahu Daud menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupannya, menghadapi berbagai-bagai masalah, baik di dalam
kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi kita melihat bahwa Daud sanggup untuk menghadapinya, memiliki kekuatan untuk bisa menyelesaikan, diberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga bukan satu kebetulan kalau Daud bisa menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah kepadanya sampai pada akhir hidupnya. Israel mengalami kejayaan yang sungguh sangat luar biasa. Itu karena Daud senantiasa diurapi Roh Kudus dalam hidupnya. Kita bandingkan dengan Saul. Saul itu awalnya memang diurapi sama dengan Daud pada waktu itu. Tetapi di tengah perjalanannya, hidupnya tidak lagi berkenan di hati Tuhan karena melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kemudian roh yang ada pada Saul diambil kembali oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kegagalan demi kegagalan, kesukaran demi kesukaran, penderitaan demi penderitaan dialami oleh Saul. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada masa kini Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga pada umumnya kepada dunia ini. Ya. Apa karya Roh Kudus dalam kehidupan masa kini? Kita akan merenungkan hal ini supaya kita semakin diteguhkan, semakin memiliki kerinduan untuk senantiasa diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Ada beberapa hal yang bisa kita kelompokkan lah, istilahnya demikian. Tetapi secara umum kita tahu bahwa Roh Kudus itu sangat berarti di dalam seluruh segi kehidupan kita. Ya. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu adalah pelaksana di dalam keselamatan. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, yaitu penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Dunia yaitu umat manusia. Di dunia ini seringkali tidak menyadari bahwa sebenarnya manusia itu sudah hidup di dalam dosa dan tidak menyadari bahwa upah dosa itu adalah maut, ya, kebinasaan yang kekal, mengalami penderitaan yang kekal. Nah, Roh Kudus datang ke dunia itu untuk menginsafkan tentang dosa. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang terhilang.
anak yang terhilang ini, dia minta kepada bapaknya hanya memikirkan perkara-perkara duniawi saja. Dia minta bagian dari warisan orang tuanya dan kemudian dipakai hanya untuk foya-foya saja. Memenuhi keinginan-keinginan kedagingannya saja. Dan suatu ketika semua harta bendanya sudah habis, untuk makan pun tidak bisa. Dia bekerja menjadi pemelihara babi, tetapi untuk makan makanan yang biasa dimakan babi saja tidak boleh. Nah, dalam keadaan seperti itulah dia kemudian sadar dan dia katakan bahwa aku sadar dalam keadaanku seperti ini, aku akan kembali kepada Bapa. Ya. Siapa yang menyadarkan? Tidak lain adalah Roh Kudus, menginsafkan akan dosa yang ada di dalam kehidupannya, akan perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Ya. Roh Kuduslah menjadi pelaksana sehingga akhirnya anak yang terhilang ini kembali kepada Bapa dan di hadapan Bapa diterima begitu luar biasa. Nah, demikian juga di dalam kehidupan semua umat manusia, karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada semua umat manusia, agar supaya tidak jatuh di dalam dosa, tidak mengalami kebinasaan, maka Dia mengutus Roh Kudus untuk menginsafkan setiap orang akan dosa. Saya sebelum kenal Tuhan, saya pun bergelimangan dosa. Dalam hidup saya penuh dengan perbuatan-perbuatan yang ternyata menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hanya menuruti keinginan-keinginan kedagingan saja. Tapi saya sangat percaya, kalau saya bisa sadar, kalau saya bisa insaf, itu karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Sehingga kemudian saya dibawa kepada kebenaran firman Tuhan, karena Roh Kudus juga membawa kepada setiap orang akan kebenaran firman-Nya. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah yang akan membawa kepada kita, kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, ya, khususnya tentang Tuhan Yesus. Ketika kita sudah diinsafkan akan dosa, Roh Kuduslah yang menunjukkan kepada kita, menggandeng kepada kita, memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dia mengajar kepada kita, sehingga kita tahu hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita boleh menerima pengampunan dosa, kita boleh menerima jaminan keselamatan, kita boleh menerima kehidupan kekal. Kalau bukan karena Roh Kudus yang membimbing, mengajar kita, kita tidak akan pernah tahu tentang kebenaran firman Tuhan itu. Dan yang membawa kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang menguatkan kita, meneguhkan setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya, sehingga membawa kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan,
Roh Kuduslah yang juga membawa kita dari hidup di dalam gelap kemudian menjadi hidup di dalam terang. Roh Kuduslah yang menyatukan kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, tetapi di dalam Kristus ada kesatuan di dalam tubuh Kristus yang saling menguatkan, saling memperhatikan, bisa membangun sinergi satu dengan yang lainnya. Siapa? Semua adalah karya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita semua. Roh Kudus juga lah yang menjadi pelaksana di dalam kehidupan kita agar supaya kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang membersihkan, menuntun, dan mendorong kepada kita untuk hidup kudus, membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu dosa. Kalau kita membaca di dalam surat Galatia pasal yang kelima, surat Galatia pasal yang kelima mulai ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya bahwa Roh Kudus yang tadi saya katakan menuntun kepada kita, mendorong kepada kita, membersihkan hidup kita supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Jikalau kamu hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup menurut Roh Kudus, tunduk kepada otoritas Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan mendorong kepada kita, memberikan kerinduan kepada kita untuk kita hidup di dalam segala kebenaran. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang menyimpang, yang daripada Tuhan. Tidak menuruti perbuatan-perbuatan daging, ya seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya. Kita dihindarkan dari ini semua. Sekalipun perbuatan-perbuatan daging itu, ya, mungkin orang berkata, kita masih hidup di dalam dunia, tidak mungkin kita bisa lepas dari kehidupan-kehidupan yang sedemikian. Tetapi
jikalau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan daging ini dan kemudian masuk di dalam hidup, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan setelah kita lepas dari segala perbuatan-perbuatan daging, maka Roh Kuduslah yang ada dalam hidup kita ini akan menghasilkan sifat-sifat yang menyerupai sifat dan karakter Tuhan Yesus sendiri, dan akhirnya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22 dari Galatia pasal 5, tetapi buah roh ialah, artinya bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, yang memimpin kita, yang mendorong kita untuk hidup kudus, maka menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya bahwa keberadaan Roh Kudus dalam setiap hidup kita itu akan menghasilkan satu karakter hidup, sifat hidup sangat memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat tentu bagi banyak orang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Ya. Sungguh sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Kemudian yang ketiga, yang tentu sangat penting kita semua, bahwa Roh Kudus adalah pelaksana dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Ketika kita dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, kita menerima kuasa untuk saksi bagi Kristus. Ya. Kita diberi kuasa untuk bisa bersaksi, mana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita menerima kuasa juga untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, ya, murid-murid pada waktu itu sedang berkumpul dan mereka penuh dengan Roh Kudus, dan kemudian mereka bangkit memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ya, sekalipun kemudian diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan-tantangan, bahkan aniaya, penderitaan, tetapi oleh karena penuh dengan Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus, mereka berani untuk tetap memberitakan Tuhan. Dan Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada setiap anak-anak Tuhan untuk mengadakan mujizat-mujizat. Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia rohani untuk memperlengkapi setiap kita di dalam pelayanan-pelayanan. Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa tetap bertahan di dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan-tantangan ketika kita harus bersaksi, memberitakan Injilnya, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan masih banyak lagi peran Roh Kudus bagi setiap kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus sangat tahu
apa yang kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan ini. Maka Roh Kudus memberikan Sang Penolong. Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong bagi kita semua, yaitu Roh Kudus. Dan itu sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Bagi kita Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita dengan antusias, dengan kerinduan yang mendalam, dan dengan pemahaman yang benar bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan ini, untuk mengalami keberhasilan, untuk mengalami kemenangan, untuk bisa menjalankan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka kalau di gereja Tuhan diadakan doa 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sampai nanti kita memperingati hari Pentakosta, mari kita mengikutinya dengan antusias, dengan kerinduan yang mendalam, agar supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekalipun dalam tahun ini untuk doa pencurahan Roh Kudus, menyambut Roh Kudus dalam hidup kita dilakukan secara virtual, ya karena kondisi bangsa kita yang masih dalam keadaan pandemi virus corona ini. Tapi kita dimanapun kita berada, kalau kita melakukannya dengan kerinduan yang mendalam, Roh Kudus pasti akan hadir memenuhi di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.